Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang saham syariah, mulai dari pengertian, kriteria yang harus dipenuhi, hingga indeks saham syariah yang berlaku di Indonesia. Dalam dunia investasi, saham syariah menjadi pilihan bagi para investor yang ingin berinvestasi dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam. Saham syariah pada dasarnya adalah saham dari perusahaan yang kegiatan usahanya dan pengelolaan keuangannya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Pertama, dilihat dari aspek kegiatan usaha. Perusahaan yang tergolong sebagai saham syariah tidak boleh menjalankan bisnis yang bertentangan dengan prinsip Islam. Artinya, mereka tidak boleh terlibat dalam kegiatan yang mengandung unsur riba, maisir atau perjudian, gharar atau ketidakjelasan, serta tidak boleh memproduksi atau memperjualbelikan barang dan jasa yang haram. Kedua, dilihat dari aspek keuangan perusahaan. Kriteria ini digunakan untuk memastikan bahwa struktur keuangan perusahaan tetap sesuai prinsip syariah. Ada dua rasio utama yang menjadi acuan. Pertama, total utang berbasis bunga tidak boleh melebihi 45% dari total aset. Yang kedua, total pendapatan non-halal seperti bunga bank tidak boleh lebih dari 10% dari total pendapatan perusahaan. Jika perusahaan melampaui batas tersebut, maka sahamnya akan dikeluarkan dari daftar efek syariah. Indeks saham syariah di Indonesia. Yang pertama, Indeks Saham Syariah Indonesia yaitu kumpulan seluruh saham yang tercatat dalam daftar efek syariah. Yang kedua, Jakarta Islamic Index yang berisi 30 saham syariah dengan likuiditas dan kapitalisasi pasar tertinggi. Dan ketiga, JII 70 versi yang lebih luas dengan 70 saham syariah pilihan. Karena dalam Islam, keuntungan sejati bukan hanya soal angka, tetapi juga tentang nilai dan kehalalan sumbernya. Setelah memahami apa itu saham syariah, langkah berikutnya adalah mengetahui bagaimana cara menganalisisnya. Dalam dunia investasi, dikenal dua jenis analisis utama, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Keduanya memiliki tujuan yang sama, membantu investor mengambil keputusan yang tepat. Yang pertama, analisis fundamental. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah harga saham saat ini mencerminkan nilai sebenarnya dari perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan seperti laba, pendapatan, utang, dan aset. Rasio keuangan misalnya price to earning ratio dan price to book value untuk menilai mahal atau murahnya suatu saham. Prospek usaha di masa depan termasuk inovasi, daya saing, dan potensi pertumbuhan. Serta tata kelola perusahaan atau good corporate governance yang menilai sejauh mana manajemen menjalankan bisnis secara transparan dan profesional. Analisis teknikal, yaitu analisis teknikal berfokus pada pergerakan harga saham di pasar. Ada juga pendekatan ini menggunakan grafik, pola harga, serta berbagai indikator statistik untuk memperkirakan arah pergerakan harga di masa depan. Ada juga beberapa indikator yang umum digunakan antara lain, yaitu 1. Moving Average atau MA untuk melihat arah tren. Yang kedua, Relative Strength Index atau RSI untuk mengetahui apakah saham sudah jenuh beli atau jenuh jual. Dan yang ketiga, ada MACD untuk menganalisis momen menentukan perubahan harga. Analisis teknikal juga membantu investor menentukan kapan waktu yang tepat untuk membeli atau menjual saham. Dari investor yang cerdas biasanya tidak hanya mengandalkan satu jenis analisis saja. Ada analisis fundamental digunakan untuk memilih saham yang baik secara nilai, sementara ada analisis teknikal digunakan untuk menentukan waktu terbaik melakukan transaksi. Dengan memadukan keduanya, keputusan investasi akan menjadi lebih rasional, seimbang, dan tentunya lebih sesuai dengan prinsip kehati-hatian yang diajarkan dalam Islam. Dari investasi tersebut, saham syariah
bukan sekedar tentang mencari keuntungan, tetapi juga tentang menumbuhkan nilai, tanggung jawab, dan keberkahan. Karena pada akhirnya keberhasilan finansial yang sejati adalah ketika keuntungan dunia selaras dengan nilai-nilai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.